Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Sidang Majelis Kehormatan MK digelar hari ini dan berlangsung secara tertutup bagi para hakim secara bergantian dan berlangsung terbuka bagi para pelapor. Majelis Kehormatan MK akan memeriksa 9 hakim konstitusi buntut dari 18 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Lalu bagaimana jalannya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait sidang pelanggaran etik Hakim Konstitusi? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Tisa Laura. Tisa, bagaimana dengan hasil sidang etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Ya, Siara dan juga pemirsa, pada hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pada pelapor atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang pada sidang kali ini diduga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman. Dalam persidangan MK yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi menghadirkan 4 pihak pelapor. Di antaranya adalah Profesor Denny Indrayana yang hadir via Zoom, kemudian Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, serta perwakilan dari 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS dan juga dari LBH Yusuf. Adapun persidangan ini dipimpin oleh Ketua MK Jimli Asyidiki dan 2 anggota MK Wahidudin Adams serta Bintan Saragih. Adapun laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman ini, yang pertama bermula ketika para hakim MK mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres yang sebelumnya adalah minimal 40 tahun, sekarang juga minimal 40 tahun namun boleh mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres walaupun belum berusia 40 tahun namun pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kemudian Profesor Denny Indrayana menilai putusan nomor 90 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres tersebut tidak sah atau harus ditinjau ulang, Sira dan juga pemirsa. Denny juga menyebutkan Anwar Usman melanggar kode etik di mana Anwar Usman hadir atau mengikuti persidangan tersebut, sementara gugatan yang dibahas berkaitan dengan keluarganya yaitu Presiden Joko Widodo serta putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Sebagaimana disebutkan tertulis dalam pasal peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 09/PMK/2006 yaitu Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Dari hal tersebut, Profesor Denny mengatakan MK berwenang bukan hanya menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman, namun juga menyatakan putusan nomor 90 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres tersebut harus ditinjau ulang dan tidak sah. Hal ini tentunya berpengaruh dalam dinamika Pilpres mendatang yang sudah kita hadapi dan akan kita hadapi, di mana Gibran Rakabuming Raka sudah melaju sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Kemudian dari CALS sendiri juga memberikan petitum di mana meminta agar Ketua MK Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. Sementara saya kembalikan ke Sira di studio. Tisa Laura, informasi langsung dari gedung MK.